¡Iván! ¡Iván! ¿Javi? Javi. Perdona, tío. Llevamos a Javi a algún sitio del hospital donde lo encuentre. Vale. Halo guys, kembali lagi di channel Jai Gallery. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul The Corpse of Anna Fritz yang dirilis tahun 2015, di mana film ini menceritakan tentang seorang artis yang sangat terkenal di negara Spanyol bernama Anna Fritz yang meninggal misterius saat sedang berpesta. Namun, setelah beberapa jam dari kematiannya, tak diduga Anna kembali hidup. Tapi saat dia membuka matanya, Anna melihat dirinya sedang diadu gabrut. Tanpa banyak ABCD di awal, dengan segala hormat, ini dia ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan seorang petugas rumah sakit yang sedang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Pau. Sampai kemudian, si Pau ini pun dengan sengaja memotret jenazah Anna untuk dikirimkan kepada dua sahabatnya. Kedua sahabatnya yang bernama Ivan dan Javi lalu tertarik untuk melihat jenazah Anna. Dan dari sinilah semua malapetaka pun dimulai. Singkat cerita, si Pau pun diajak kobam dulu oleh Ivan dan Javi untuk mengumpulkan mentalnya agar membuat dia menjadi lebih berani. ¿Tienes más fotos o qué? No. Seguro que la tienes en... Karena ternyata Pau merasa takut dengan resiko kehilangan pekerjaannya, sebab dia akan membawa kedua sahabatnya itu untuk masuk ke dalam tempat kerjanya. Tak lama kemudian, masuklah mereka bertiga ke ruang mayat. Saat kain jenazah Anna dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat sosok Anna Fritz dengan kedua matanya. Sampai kemudian, untuk mencairkan suasana, Ivan pun mengeluarkan narkoboy yang dibawanya untuk mereka hisap. ¿Qué? ¿Hay más tías? Hoy no. Setelah lumayan ngefly, entah apa yang ada di pikiran si Ivan. Karena dia mengutarakan sebuah ide gila di mana dia akan melakukan adu gabrut kepada mayat Anna. Namun, ide tersebut mendapat pertentangan dari Javi yang sejak awal tidak ingin terlibat. Tapi, Javi pun tak sanggup melarang keinginan sahabatnya itu. Sampai akhirnya, Ivan pun melakukan kegiatan itu kepada mayat Anna. Setelah Ivan selesai, giliran si Pau pun tiba. Namun, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba, kedua mata Anna terbuka saat Pau sedang beraksi, yang ternyata Anna Fritz mengalami mati suri dan hidup kembali. Tapi, Anna tak bisa berkata apa-apa dan tubuhnya pun tak bisa digerakkan. Mengetahui hal itu, si Pau pun sangat kaget. Setelah si Pau mengatakan jika Anna hidup kembali, justru Ivan berencana untuk membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Namun, rencana itu kembali mendapat pertentangan yang keras dari Javi. ¿Qué hacemos? ¿La llevamos arriba o llamamos a un médico o qué? Me había visto, joder, te lo juro. ¿Y si no sabe lo que has hecho? Saat Javi akan membawa Anna keluar untuk diberi pertolongan, Ivan pun langsung menghadangnya. Sampai terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Sehingga membuat Pau dan Ivan semakin kalang kabut dengan kematian sahabatnya itu. ¡Iván! ¡Iván! ¿Javi? Javi. Perdona, tío. Llevamos a Javi a algún sitio del hospital donde lo encuentre. Vale. Dan sekaligus mereka harus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna. Ivan pun lalu menyuruh Pau untuk membekam Anna yang sudah mulai bisa bergerak. No puedo. Por favor. Solo te voy a atar. Por favor, sácame. Lo siento, no puedo, Iván. Iván, eso ha sido todo mentira.
Sedangkan dia sendiri memutuskan untuk keluar dan mencari tempat sampah agar bisa mengeluarkan mayat si Javi keluar dari sana. Di waktu bersamaan, si Pau sedang membersihkan darah Javi yang berlumuran di dalam ruangan. Ana pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang belum bisa digerakkan sepenuhnya, Ana mengesot-ngesotkan badannya untuk menuju ke sebuah lift. Namun, Ivan yang sudah kembali ke ruang mayat langsung menyadari jika Ana sudah hilang dari sana. Saat sudah masuk ke dalam lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ivan muncul dan langsung menyeret Ana kembali ke ruang mayat. Karena sudah hilang arah, Ivan pun menyuruh Pau untuk membunuh Ana. Tapi karena pada dasarnya Pau adalah pria yang lugu, dia pun tidak sanggup melakukannya. Namun, dia juga tak bisa menolak perintah dari Ivan. Sampai akhirnya, Ivan memaksa tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung Ana sampai dia kehabisan nafas. Setelah permasalahan Ana telah diselesaikan, Ivan pun membawa mayat Javi keluar dari sana. Sedangkan si Pau kemudian merapikan dan membereskan seluruh ruangan dalam kamar mayat. Akan tetapi saat si Pau akan pergi keluar, tiba-tiba terdengar suara batuk dari mayat Ana, yang ternyata Ana Fritz masih hidup. Di waktu bersamaan, terdengar suara Ivan yang menuju ke arah mereka. Pau pun menyuruh Ana untuk berpura-pura mati agar tidak diketahui oleh Ivan. Kemudian Ivan dan Pau pun beranjak pulang. Namun, setelah beberapa saat keluar dari ruang mayat, Ivan menyadari jika KTP dan SIM-nya tertinggal di dalam ruangan. Mengetahui hal tersebut, Pau pun berusaha mencegah Ivan untuk kembali. Namun, Ivan tetap bersikeras untuk mengambilnya. Saat masuk, betapa kagetnya Ivan melihat Ana yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Kemudian Ivan menyadari jika ternyata Ana pura-pura mati dan Pau menyembunyikan hal tersebut dari dia. Seketika itu Ivan langsung menghajar Pau. Tapi tiba-tiba Ana langsung menikam Ivan dari belakang dan mencolokkan gunting di lehernya. Ivan pun seketika tewas. Dan tak berapa lama, Pau pun juga ditusuk lalu tewas juga. Tapi anehnya, Ana malah menusuk perutnya sendiri dan tewas juga. Dan cerita pun selesai. Sungguh cerita yang cuau. Jika ada salah-salah kata dan salah dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Goodbye.